Mun kula terangaken iki Mas. Niki mulai ngajeng wa Akhraj Ahmad iki. Mun kula terangaken Bismillahirrahmanirrahim. Tani wulan juga tadi. Kalau ini mun matur kok ini setengah tawalan. Jadi kalau mau kitab ini kitab Hayatus Sahabat. Kitab ini itu ditulis oleh Mutaakhirin. Sekitar tahun 1333. Terus ya baru kemarin angkatannya saya maksud Atur Musi, angkatannya Hasan An-Nadiyah baru kemarin. Sebab itu bentuk kitab Hayatus Sahabat itu hanya bentuk riwayat. Misalnya teng mriki wa Akhraj Ahmad. Jadi dia merujuk sama kitab-kitab sing muktabar kados riwayat sinten Ahmad bin Hanbal. Ini rungokno tenan. Kula janji teng pangeran, kula niku pancen janji gambak teng pangeran, wae pas kula teng Mekah sudah kitab. Kula tugas kitab ini karena kitab ini dipakai oleh guru-guru saya. Termasuk kula pas teng Mekah ngaji kalian putrane Sayyid Muhammad ngaji kitab niki Hayatus Sahabat. Kitab ini 3 jilid ya. 3 jilid pertama tentang wasaya Rasulullah mulai sejarah dakwah antos Fathu Mekah. Tarikh kedua tentang sahabatnya Nabi Al-Mustadin. Terus tarikh ketiga tentang khutubatun Nabi, khutbah-khutbahnya Nabi, mawaidun Nabi. Ya. Wingi pas kula tindak mriki niku kemis kula waca tentang Mau'idatu Umar kalian Ali. Sakniki Ahad niki Mau'idatu Nabi ya, tentang nasihat-nasihat Nabi. Jadi yang ketiga itu kumpulan Mau'idun Nabi nasihatnya. Ini termasuk karena kitab ini kitab nukil, kitab menukil dari marojek sing mutabar. Dan beliau sebagai seorang ulama jujur secara riwayat kata niki wa Akhraj Ahmad an Iyad bin Himar al-Mujanab. Jadi artinya bisa dipertanggungjawabkan. Terus terakhir ditakhrij secara akademik wa akhrajahu aidan Muslim wa Nasa'i kaza fi tafsir li Dinawa Kasir. Ini secara otoritas ilmiah berarti akurat ya, karena riwayat yang dipakai diriwayatkan Ahmad dan diakui oleh Imam Muslim, Imam Nasa'i dan oleh mutaakhirin didokumentasi oleh Ibnu Katsir. Jadi walhasil ini meyakinkan cara teori akademik meyakinkan. Isi dari riwayat itu adalah hadis inna rabbi amaroni anu alimakum mimma jahiltum. Ini rumah tenan ya. Allah ngutus aku dari kanjeng Nabi supaya mengajarkan kamu atas apa yang kamu tidak tahu. Ya itu lucunya dawuh Nabi kalau maknanya halal. Setiap harta yang saya kasihkan sama hamba-hambaku, kata Allah itu tak halal. Jadi kok tenan ya. Iku nak wong alim sensitif, wong alim sosial lagi. Ora wong alim sing medhit sing uper, wong alim napa? Sosial. Ana wong alim arah sosial ora iso ngalim. Mergo mesti sesat, napa? Sesat. Dunya sing tak kekno kawulaku, iku tak halal nang. Ana kata istilah tak halal nang, ora kok halal alami tapi tak halal. Iki rumono tenan. Nak cara Mu'tazilah, ketika aku tuku mobil, duwe mobil, nganggo mobil itu halal. Nak cara ahli sunnah boten. Pokoke dunya kabeh ning dunya niku haram terus. Sampai ana otoritas ke pangeran, Allah ndarani niku napa? Halal. Niku ana tenan. Mulane halalun itu cara kula master di makna maf'ul di halalno. Niku ana berarti. Kula nu gak ada pengalaman sosial ya. Saya tuh baca ribuan hadis. Niku Nabi nak dawuh kula wingi pas ngaji kemis kondo. Dunia meluas yang buat akati syarat, itu gak mungkin halal tanpa dihalal pengiran. Kalau kita kemes nyontok kata sumur. Ketika Nabi an-naru mustariku Nabi salah satu manusia itu istirah, berposisi sama, berderajat sama dalam masalah satu filmah, masalah air. Kalau nyontok ngeten ya. Sumur itu misalnya saya punya uang, tuku sumur tenggene Ruhin 10 meter persegi, 10 juta. Secara syariat nasional maupun syariat agama itu milik saya 10 meter persegi. Dan ketika saya bikin sumur, maka sumur saya. Berarti air yang di situ yang paling berhak saya. Ini dalam hukum yang kelihatan mata. Tapi kenapa Nabi tetap bilang kalau urusan air tetap milik semua orang? Kalau saya jenengan penggaling ngoten, bener pengeran halal banyu ning kono mergo otoritas pengeran darani banyu ku halal kanggo sampean. Lah kenapa demikian ya? Secara teori geologi maupun teori manapun, air yang sekarang di sumur kamu itu tidak ada jaminan bahwa air itu hanya dari seputar 10 meter di tanah kamu. Bisa berkilo-kilometer dari seputar tanah
Lalu itu tujuh-tujuh wae piye dalane. Iso wae tanah ning gonem iku mau singgahan air tapi asli airnya kok tanah Pak Fuad, tanah Ruhin. Paham ya? Iku ketok halal dunya kudu gantung ibine Allah. Kamu tidak bisa karena mesti terkait. Podo kowe ngongkon santri kok Ruhin tak ngongkon yo nurut, mlayu ngalor ngidul nurut. Tapi siane nurute Ruhin kan perkara sak motor kadang utangan, sing utangi rong ikhlas misal. Paham ya? Dene kelar khidmah aku mergo kelar mangan. Kelar mangan santri mergo dicacaki walimu murid. Ora iso gantungku ngongkon santri halal mergo bocahe gelem lah nak tanpa dikirim wong tuane mono lae. Ruhin iso khidmah aku nak ana sing utangi sudah motor ya ora iso misal. Sebab itu untuk halal saja butuh otoritas dihalalkan. Ini kearifan, apa? Halal itu butuh di. Tidak bisa kita halal sendiri karena menyangkut hanya orang tua. Pemerintah di pangan SBY, pangan JK malah karuan duit rakyat, pangan DPR malah bulan meneh. Untuk halal nunggu kinerjanya sesuai fasilitas. Kayak aku loh halalnya gampang, untuk sidik ngamale akeh. Iku halalnya gampang. Lho kan kula niku seneng. Nyai rapati keramat itu seneng. Dadi ngamale akeh, entuke napa? Sidik. Iku enak rondo niku enak. Lah niku tak latih urip dhewean tak latih. Dadi halale iku gampang. Lho kula biasa ngomongnya tentang wali murid, nak dosowan kula pas saleh bapak. Tak hormat kula sedengan mawon. Dadi kula ngamale kata tak tintuke napa? Jadi ora pati nyerempet napa haram dadi. Sebab ini kalau matur malih iki. Kula nu berkali-kali menyelesaikan sengketa tentang kampung kula, iki perkara sumur. Iya tidak kalau musim kemarau itu banyak sumur yang kering. Kemudian ada sumur milik orang tertentu yang airnya melimpah. Kalau orang lain pakai kadang geger, kalau ada di zaman Nabi itu khusus air itu milik bersama. Bahwa yang punya tanah lebih punya otoritas itu iya karena punya tanah. Tapi air itu kan bisa mengalir dari mana saja. Sumbernya dari tanah siapa saja. Sebab itu Nabi dawuh untuk air itu milik orang banyak. Ya, milik orang apa? Banyak. Termasuk wal usbi wal kalak. Termasuk hutan. Kalak terusan ini hutan. Orang kiai kuna maknanya hutan bangunan. Lain ini pencaman iling. Jadi ngendikane pangeran. Hadis kutsi, barang sing tak haram lo akan menjadi haram, barang sing tak halal lo akan menjadi halal. Kenapa butuh otoritas Tuhan, sementara dalam hukum dunia tidak ada transaksi? Karena hakikatnya Tuhan lah yang atur ini semua. Umpama transaksi manusia bisa menghalalkan keharaman, itu demenan mbek lonte ra halal, ngomong wis oleh. Paham ya? Lebih dia kalau transaksi antar manusia cukup, dia demeni lonte, ngeloni lonte itu halal. Mereka transaksinya selesai, perdagangan ya selesai. Tapi sing duwe lonte, itu ngaramno, rupanya pengera. Paham ya? Ini tentang kalau orang sekuler kan bilang lu sing duwe barangnya oleh ya halal wae, so sing duwe barangnya pengera. Lho makanya kula bolak-balik matur, ulama kula niku orangnya modern, tapi kula niku diiling-ilingan ulama sing isih normal, isih orisinil. Ciri utama ulama itu jangan tergusur oleh hukum sosial. Nah, sampean ketemu pangeran selamat itu jangan sampai jadi ulama tergusur oleh hukum apa? Sosial. Pertama yang diciptakan hukum-hukum positif. Kalau menurut hukum positif, sebuah transaksi yang saling merestui, saling mengiyakan, ada MOU, maka halal. Berarti cara hukum positif, lanang mbek wedok ada transaksi jelas yang halal. Dan negara tidak boleh mengotak-atik karena juga sama Tuhan. Tapi hukum agama tidak bisa. Kalau itu bentuknya perzinaan, ya tetap Allah punya otoritas bilang haram. Maka kalau bolak-balik matur, kesalahannya kita kadang tergusur oleh hukum sosial. Kalau bolak-balik matur kampanye, ulama atau semua orang Islam, orang mukmin itu jangan tergusur oleh hukum sosial. Kalau tergusur, iman itu nanti hilang. Iman nanti apa? Hilang. Ya misalnya kalau bolak-balik nyontok lama nak numpak bis atau numpak angkot aturan tulis. Kalau Anda ingin disegani maka seganlah sama orang lain. Kalau ingin disopani sopan sama orang lain. Allah dibuat. Sehingga kayak hukum disopani, sopan santun, interaksi sosial jadi hukum apa?
Padahal harusnya seperti dawuh Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim lebaru. Bahwa kita mulyakno tangga karena perintah Allah, mulyakno tamu karena perintah Allah. Nak kadang-kadang tangga ujian kelno ya ora masalah ngurus sampai pengiran ora mbek wong iku.